Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru masuk, kami Masjid A tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, yaitu gunakan masker, jaga jarak, dan bawa sajadah serta cuci tangan. Kemudian bagi yang menggunakan masker yang sudah baik, kami ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum, silakan diperbaiki dulu. Bagi anak-anak nanti apabila khutbah dimulai harap diam. Serta yang membawa HP tolong dinonaktifkan sementara waktu. Yang kedua, bertindak sebagai petugas Jumat kali ini, muadzin saudara Rohman, khatib dan imam salat Jumat Ustadz Dr. Andus Rusdi, MSI dari Malang, dengan materi membangun generasi yang unggul. Yang ketiga, kami mewakili takmir dan panitia pemilihan tanah mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak dan sedekahnya. Semoga infak dan sedekah serta amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dana kas operasional masjid saldo pekan lalu 4.471.082 rupiah. Pemasukan pekan ini 2.740.000 rupiah. Jumlah pekan ini 7.011.082 rupiah. Pengeluaran 3.975.000 rupiah. Saldo akhir 3.036.082 rupiah. Dana infak PPNH dan pembelian tanah, saldo PPNH pekan ini min 19.280.524 rupiah. Saldo pembelian tanah pekan ini 138.500.000 rupiah. Harga tanah 570 juta rupiah. Cicilan tanah 300 juta rupiah. Dan tadi saya mendapat laporan cicil lagi 50 juta rupiah. Yang terakhir, pengumuman dari Tamir. Kultum subuh dilaksanakan setiap hari pada subuh. Untuk kajian rutin sementara ditiadakan karena melihat perkembangan COVID-19 dan pelaksanaan PPKM darurat perpanjangan. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Alhamdulillahilladzi lam yaj'al 'alaina fid dini min haraj wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin fa shalawatullah wa salamuhu ala rasulillah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara seiman seagama, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menyatukan satu komitmen dalam batin kita, azam dalam batin kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jaminan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bahagia di akhirat, bukan hanya bahagia di dunia, tapi bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudara seiman seagama, jamaah salat Jumat rahimakumullah, oleh karena itu Jumatan harus menjadi sebuah momentum penting untuk sejenak merenung sudah seberapa banyak perbuatan-perbuatan baik kita dalam minggu ini sebagai manifestasi dari rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya setelah kita mengadakan muhasabah mingguan lalu ditemukan perbuatan-perbuatan minggu ini adalah perbuatan baik, suara kita sering membaca Al-Quran, mata kita sering mentasbih kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, tangan kita sering memberikan sesuatu kepada fakir miskin, kaki kita yang sering jalan ke masjid untuk melaksanakan ibadah 5 waktu. Insya Allah kalau seperti itu terjadi, berarti kita berada dalam posisi beriman dan tujuan Islam untuk menjadikan manusia muttaqin insya Allah tercipta pada diri kita bersama. Seandainya sebaliknya, seandainya dalam minggu kemarin ternyata setelah kita mengadakan perenungan ditemukan perbuatan-perbuatan jelek yang mendominasi, kalimat-kalimat Al-Quran tidak pernah kita baca, sholat tahajud kita tinggalkan, kaifiyah ibadah rutiniyah yang 5 waktu sering kita tinggalkan, harta kita banyak tapi kita lupa bersedekah kepada orang lain, kaki kita jarang datang ke masjid, dan Al-Quran hanya menjadi pajangan yang indah yang tidak pernah kita baca. Seandainya itu yang terjadi, berarti iman kita kemarin berada dalam posisi titik nadir rendah, dan insya Allah setelah kita mengadakan muhasabah termotivasi dalam batin kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Umar bin Khattab pernah memberikan sebuah senyelemen kecil, mencari orang yang tidak pernah berbuat salah sama dengan mencari kuda yang bertanduk, tidak akan pernah ada. Lalu sahabat bertanya kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, kalau setiap manusia pasti pernah berbuat salah, lalu siapa orang yang baik?
Kata Umar, orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah melakukan kesalahan. Orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah melakukan kekeliruan, lalu insaf atas kekeliruan yang ia berbuat, dan tidak sejengkal pun perbuatan salah ia ulangi, lalu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita akan bahas tentang bagaimana generasi muda kita menjadi generasi muda yang unggul, yang bisa sukses baik di dunia maupun di akhirat, yang bisa bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, salimul aqidah, adalah seorang anak muda yang memiliki akidah yang benar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menggunakan kalimat nafi. Nafi artinya tidak akan, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna, ini menggunakan fi'il madhi, dan tidak akan pernah engkau diciptakan manusia dan jin illa liya'budun, kecuali menyembahku. Jadi hidup di dunia tujuan awal dan akhir adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Yang harus ada di dada kita seperti itu. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa berakidah itu penting? Karena ketika yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan itu akan mendistorsi apa yang kita miliki sebelumnya. Sebenarnya orang miskin merasa yakin bisa sukses. Orang tuanya yang tidak punya jabatan, anaknya bisa yakin bisa sukses. Karena bagi Allah tidak terlalu sulit orang miskin bisa jadi kaya. Tidak sulit orang yang ayahnya tidak memiliki status apapun bisa menjadi orang sukses. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki, insya Allah pasti terjadi. Semiskin seorang anak apapun, setidak empunya seorang anak apapun, kalau Allah sudah menghendaki kuliah sampai S3, memiliki perusahaan besar, jadi gubernur, bagi Allah tidak ada yang sulit. Bagaimana orang bisa berpikir seperti itu? Orang yang memiliki akidah yang kuat, yang yakin, saya yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mampu melakukan apapun yang belum bisa dilakukan oleh manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba sedikit merenung di akhir surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghun anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Menggunakan kalimat innal ladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, kemudian manifestasikan imannya dengan perbuatan baik, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, dipastikan engkau, menggunakan kalimat kana yakunu kaunan yang secara gramatika bahasa Arab dipastikan engkau sukses, dipastikan engkau bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata penelitian sosialnya, orang yang sukses itu adalah orang yang memiliki keyakinan yang tinggi. Maka ada 4 hal yang membuat anak muda sukses, generasi muda Muslim itu sukses. Yang pertama belief, keyakinan. Dari keyakinan timbul sebuah value, nilai. Baru nanti muncul kepada attitude, muncul kepada pribadian. Tapi yang pertama kali orang bisa sukses karena yakin. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi menyampaikan, aku akan memberikan sesuatu sesuai dengan perasaan kamu. Kalau saya menggunakan bahasa optimisme, aku akan memberikan sesuatu sesuai dengan keyakinanmu. Generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau jenengan yakin sukses, maka disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya yakin? Yakin bahwa Allah akan memberikan kesuksesan, bahwa niat untuk sukses dan membahagiakan orang banyak insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salimul aqidah. Yang kedua, kapabel, berilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan di dunia, lahirlah dengan ilmu.
Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, lahirlah dengan ilmu, kata Rasulullah. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, lahirlah dengan ilmu. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus, generasi muda kita memang harus memiliki ilmu yang kuat. Sebab apapun yang dipegang, ketika bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggu kehancurannya. Apapun yang dipegang oleh orang yang tidak memiliki keahliannya, maka akan rusak. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua yang harus dimiliki generasi muda Islam adalah memiliki ilmu yang cukup. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang jadi bupati lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang tidak jadi bupati. Mukmin yang jadi gubernur lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang jadi gubernur. Mukmin yang jadi menteri lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang tidak jadi menteri. Kok bisa seperti itu? Karena ketika kita punya kedudukan, maka kita dengan mudah mengambil polisi untuk kemaslahatan umat manusia. Sekian banyak para ulama teriak bahwa bekerja di mall harus pakai pakaian muslim yang bagus, tapi mereka mengatakan direkturnya tidak membolehkan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, perutnya lapar. Tapi ketika kita jadi gubernur, ketika kita jadi bupati yang muslim, ketika kita jadi menteri yang punya akidah yang bagus, cukup menyampaikan setiap mall harus pakai pakaian muslim, selesai. Begitu juga dengan kekuatan ekonominya. Maka umat Islam yang kaya lebih dicintai oleh Allah daripada umat Islam yang miskin. Umat Islam yang empunya lebih dicintai oleh Allah daripada umat Islam yang tidak empunya. Bukan khotib yang menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Apa artinya? Bahwa orang Islam harus kaya, orang Islam harus empunya. Maka ketika kita menjadi direktur, tidak perlu kita berteriak panjang, cukup menyampaikan seluruh karyawan di tempat perusahaan saya harus memakai pakaian muslim, selesai. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekian banyak mall dengan pakaian bikini seperti itu? Karena orang Islam tidak duduk di tempat strategis. Karena orang Islam gak kuat. Ketika referensi generasi muda Islam disampaikan di dunia, na'udzubillah, ternyata yang terjadi adalah kemiskinan, keterbelakangan, orang yang tidak punya sesuatu. 87% Indonesia dimiliki oleh masyarakatnya adalah orang Islam. Tapi mall besar, hotel yang besar, perusahaan yang besar, kita hanya cleaning service. Kita hanya orang bawah. Yang berdasi, yang manggil polisi adalah mereka. Mengapa? Karena kita salah dalam mengartikan. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat dari Ibnu Umar, ayul mu'mini ana aqyas, bagaimana mukmin yang aqyas, yang cerdas itu ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Mukmin yang selalu ingat kepada kematiannya. Kemudian ada sahabat yang salah mengartikannya. Tiap hari ke masjid, dia kemudian sampai sore ke masjid, 1 minggu ke masjid. Rasulullah tanya, engkau tiap hari ke masjid? Iya ya Rasul. Engkau tiap hari dari pagi sampai sore di masjid? Iya ya Rasul. Yang memberikan makan anak istrimu siapa? Saudara saya yang Rasul memberikan makan. Apa kata Rasulullah? Yang masuk surga duluan bukan dirimu, tapi yang masuk surga duluan dirinya. Karena mukmin yang cerdas menurut Rasulullah adalah mukmin yang kuat, yang bisa menginvestasikan hidupnya demi kepentingan orang banyak. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang cerdas itu? Yang ketika punya uang membeli sajadah diletakkan di masjid, kemudian sajadah itu dipakai oleh orang sholat, maka sampai kapanpun dia tetap mendapatkan pahala. Orang yang kaya yang tiba-tiba menyumbang semen batu di masjid untuk pembangunan panti asuhan, bangunan masjid, penjamburan jalan raya, walaupun telah meninggal dunia, tiba-tiba malaikat mencatat bahwa dia sholat, bahwa dia puasa, bahwa dia ngaji. Bertanya dia kepada malaikat, malaikat, saya sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu, kenapa saya punya pahala sholat, kenapa saya punya pahala ngaji?
Kenapa saya punya pahala zikir? Kenapa punya pahala baca Al-Quran? Apa kata malaikat? Engkau sudah dikafani, engkau sudah dikuburkan. Tapi masjid yang kau bangun ditempati anak yang sholat. Al-Quran yang kau tabur di masjid dibaca anak-anak yang baca Al-Quran. Tekel yang kau sumbang itu dipakai oleh orang yang tahajud. Dan tiap malam pada malam itu Ramadan mereka qiyamul lail. Di mana engkau menyumbang saat itu? Engkau sudah meninggal dunia, tapi pahalamu tetap mengalir. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia cerdas, manusia yang bisa menginvestasikan hidupnya. Bagaimana anak muda Islam bisa menginvestasikan hidupnya kalau dia sendiri tidak kuat? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya mujahid. Orang yang punya semangat yang kuat, orang yang punya optimisme yang kuat, orang yang tidak pernah takut untuk jatuh. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil penelitian sosialnya adalah kenapa orang Islam terbelakang? Karena takut untuk melakukan sesuatu. Karena takut gagal ketika berangkat. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah. Kalau kita tidak mau gagal, kita jangan berangkat. Dan tapi jangan berharap sukses. Karena tidak akan pernah orang sukses yang tidak pernah berangkat. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW tidak ada seorang rasul yang tidak pernah gagal. Orang yang terkaya di dunia, Michael Hill, Bill Gates, orang ahli pembuat Microsoft itu, Jack Ma terkaya di Asia itu, berapa kali gagal. Sementara kita, generasi muda kita mau dagang sedikit, gagal sedikit sudah berhenti. Saudara-saudara seiman seagama, jamaah salat Jumat rahimakumullah, padahal ketika gagal maka kita tidak akan kiamat kalau kita bangkit dari kegagalan. Ada sebuah filosofi menarik dari Imam Ghazali, biarkan saya jatuh 10 kali, kalau saya bangkit 10 kali maka saya akan sukses. Biarkan saya jatuh 100 kali, kalau saya bangkit 100 kali maka saya akan sukses. Kalau kita jatuh 1 kali dan kita tidak bangkit lagi maka kita gagal. Maka definisi gagal, hadirin generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jatuh dan tidak mau bangkit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya memiliki akhlak yang baik. Ayyul mu'minina afdal ya Rasul, kata sahabat kepada Rasulullah, mukmin yang bagaimana yang nanti akan diutamakan ke ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Ahsanuhum khulqan, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang sukses nanti adalah orang yang baik akhlaknya. Mari kita lihat penelitian sosialnya. Pada tahun 1994 di Harvard University kemudian diteliti, ditanya orang yang sukses itu, kenapa Anda sukses? 1.001 orang yang diundang, 705 diantaranya adalah orang yang penghasilannya di atas miliarder. Apa jawabannya? Ketika mereka ditanya, kenapa Anda sukses? Jawabannya anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya satu kata. Honest, kejujuran. 1994 diteliti di Harvard University, Rasulullah SAW 15 abad yang lalu sudah menyampaikan as-sidqu. Sementara kita tidak percaya bahwa orang jujur tidak akan sukses. Orang kapitalis diteliti ternyata honest. Pada tahun 1996 karena tidak dipercaya, diulang lagi penelitiannya. Apa yang terjadi? Jawabannya 86% mereka mengatakan honest, kejujuran. Why? Ditanyakan kenapa Anda menyebut kejujuran? Karena mereka mengatakan bahwa jujur itu akan membangun apa yang disebut dengan trust building, membangun sebuah kepercayaan. Anak muda, generasi muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membangun perusahaan, membangun apapun, membangun sekolah, universitas, kuncinya adalah trust building. Seorang yang punya warung yang tidak dipercaya oleh masyarakat bahwa ayungnya adalah halal, mereka tidak akan membeli. Universitas yang dibangun begitu indah, masyarakat tidak percaya, tidak ada mahasiswanya. Sekolah yang begitu mentereng, orang tidak percaya bahwa pendidikannya di situ bagus, mereka tidak akan sekolah di situ. Maka fundamentally, pondasi daripada kesuksesan adalah kepercayaan. Ini yang dibangun oleh Rasulullah, as-sidq. Dari as-sidqu maka amanah akan dipercaya.
dari amanah maka tabligh, menyampaikan sesuatu yang benar. Itulah yang disebut dengan fatonah, cerdas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, sebagaimana disampaikan oleh Ismail, ya abatif alma tukmalu satajiduni insyaallah minas salihin. Apapun yang diperintah oleh orang tua kita, apapun yang diperintah oleh orang tua kita yang tidak melanggar agama, maka wajib kita ikuti. Tidak ada orang sukses tanpa kehendak ridha orang tua. Tidak akan ada bahagia tanpa ridha dari orang tua. Jangan berharap bahagia kalau orang tua kita tidak ridha. Kalau hidung kita tidak pernah menyentuh tangan orang tuanya, kalau kaki orang tuanya tidak pernah dipijat oleh tangan kita, kalau kita tidak pernah membuat orang tuanya tersenyum, jangan berharap sukses. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.